Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yarotu Firdausa, NIM 20234041, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, mata kuliah Kritik Sastra. Di sini saya akan membacakan puisi dan menganalisis puisi tersebut dalam pendekatan psikologis. Yang pertama, saya akan membacakan puisi yang berjudul Sajak Putih, karya Chairil Anwar. Bersandar pada tari warna pelangi, kau depanku bertundung sutra senja. Di hitam matamu, warna dan melati. Harum rambutmu menggalun bergelut senda. Tepi menyanyi, malam dalam mendoa tiba. Meriak muka air kolam jiwa. Dan dalam dadaku memerdu lagu, menari seluruh aku. Hidup dari hidupku, pintu terbuka. Selama matamu, bagiku mengadah. Selama kau darah mengalir dari luka. Antara kita, mati, datang, tidak membelah. Yang kedua, saya akan menganalisis dengan pendekatan psikologis sastra. Puisi berjudul Sajak Putih karya Chairil Anwar tersebut terdiri atas 3 bait. Dan tiap bait terdiri atas 4 baris. Tiap bait puisi tersebut sangat mengutamakan persajakan atau unsur bunyi. Akhirnya, persajakan akhir tersebut bertujuan untuk menghasilkan efek irama dan estetika atau keindahan puisi sehingga puisi berjudul Sajak Putih memiliki daya estetika sangat kuat. Dalam konteks persajakan tersebut tidak hanya sekadar untuk keindahan, tetapi merupakan pengungkapan emosi atau jiwa penyair yang tertekan. Tertekan dalam konteks puisi Sajak Putih tersebut ialah tertekan rasa cinta penyair kepada kekasihnya. Bagaimana diungkapkan sang penyair pada bait kedua, sepi menyanyi malam dalam mendoa. Tiba meriak muka air kolam jiwa. Dan dalam dadaku memerdu lagu, menari seluruh aku. Ketertekanan atau terrepresi dalam istilah psikoanalisa terlukiskan secara jelas dan kuat dalam baris-baris bait kedua tersebut, terutama pada baris sepi menyanyi malam dalam mendoa, merupakan suatu malam yang tingkat kesepiannya begitu sempurna sehingga sangat sepi atau diam atau khusyuk, bagaimana waktu tengah malam untuk berdoa tiba. Ketertekanan inilah yang mengantarkan alam bawah sadar atau unconscious muncul dalam baris meriak muka air kolam jiwa. Pada bait 1 dalam baris di hitam matamu, kembang, mawar, dan melati. Kata mawar dan melati merupakan metafora yang dinyatakan juga sebagai simbol, yaitu mengganti sebuah ujaran dengan penanda lain. Kata melati dan mawar berarti sesuatu yang indah atau cinta yang dengan penanda lain. Kata melati ini yang berarti sesuatu yang indah atau cinta yang memurni. Hal ini dinyatakan sama dengan mimpi, yakni mimpi memberi sesuatu yang seluruhnya asing, atau ia hanya memilih beberapa unsur realita untuk dikombinasikan, atau sekadar masuk dalam suasana hati dan mengubah realita ke dalam simbol-simbol. Sajak Putih karya Chairil Anwar tersebut banyak menggunakan bahasa figuratif atau kias. Misalnya kata lagu dan menari dalam baris, dan dalam dadaku memerdu lagu, menari seluruh aku. Mengiaskan kegembiraan si aku karena
bersandingan atau melibat kekasihnya dalam keadaan yang menyenangkan. Bersandar pada tari warna pelangi, kau depanku bertudung sutra senja. Bahasa figuratif yang bermakna kias sama dengan bahasa atau teks mimpi yang penuh kias dan simbol. Mengenai imajiner dalam penciptaan puisi, Sajak Putih karya Chairil Anwar yang penuh simbolik sejalan dengan mengungkapkan baik imajiner maupun yang simbolik yang membentuk wacana sastra atau puisi merupakan aktualisasi kehendak penyair yang mengelinding dalam rantai penanda. Rantai penanda yang dimewujudkan melalui kata-kata, hal ini merupakan perintah ketidaksadaran yang bekerja dalam penggantian dan penukaran metaforik dan metonimik yang menghindarkan diri dari kesadaran, tetapi penampakan diri dalam mimpi, lelucon, dan seni. Puisi Chairil Anwar berjudul Sajak Putih tersebut dapat kategorikan sebagai puisi prismatis, yakni puisi yang mengandalkan pemakaian kata-kata dalam bentuk simbol atau kias. Puisi yang sulit dipahami dalam proses penulisannya memanfaat alam tak sadar atau unconscious. Hal ini disebabkan melalui kekuatan alam tak sadar seorang penulis dapat melakukan penyimpangan atau distortion, ambivalensi atau ambivalence, penggeseran atau displacement, dan penyensoran atau censorship. Di sini dapat disimpulkan bahwa Sajak Putih memiliki daya estetika dan nilai persajakan sangat kuat. Kekuatan tersebut tidak hanya sekedar untuk keindahan, tetapi merupakan pengungkapan emosi atau jiwa penyair yang tertekan. Ketertekanan atau terrepresi dalam istilah psikoanalisa terlukiskan secara jelas dan kuat dalam baris-baris bait kedua. Ketertekanan inilah yang mengantarkan alam bawah sadar atau unconscious muncul dalam baris sajak karya Chairil Anwar mengenai keinginan-keinginan penyair yang tertekan dan tidak terwujud hingga menjadi mimpi yang diwujudkan melalui kata-kata yang memiliki simbol pada bait 1. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.